Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini kita sharing analisa SSD ya. Oke, untuk hari ini intraday tanggal 14 November hari Selasa ya. Oke. Tadi malam kita profit di DXY dan tadi malam juga kita ketinggalan peluang di CAD Japanese Yen. Di sini kita lihat CAD Japanese Yen, di sini ada OBIM buy dan ada imbalance di sini. Dan kita semalam lupa untuk pasang buy limit ya. Dan kita gagal profit di sini. Sekarang kita lihat ini harganya sudah mantul dari zone buy tinggi sekali. Kita ketinggalan momentumnya, tapi nggak apa-apa, kita cari peluang lain di pair lain. Oke, kita buka XUSD untuk intraday hari ini. Kita pakai yang FX Open. Oke, kita akan analisa dari ini mapping saya yang kemarin ya guys ya. Oke, kita buka 1 jam, sorry, ini kan time frame M15. Kemarin kita di 1 jam. Nah, di sini ya. Kemarin kita marking zone sell di area sini ya. 1950 1953 ya. Nah, sekarang kita lihat di sini dia sudah naik ya. Dia sudah men-swap equal di sini, kita lihat ini equal liquidity X, ini equal. Kemarin saya perkiraan saya dia akan naik dulu lalu men-swap equal. Ternyata enggak, dia men-swap equal dulu baru naik seperti ini. Boom, baru naik. Nah, estimasi kita dia akan naik seenggaknya di fair value gap di sini. Coba kita bersihin lagi ya chartnya, kita ulang lagi supaya teman-teman yang baru nonton channel saya paham ya kenapa saya marking seperti itu. Di sini kita lihat, kita akan analisa dari time frame besar, dari time frame daily ya. Dari time frame daily kita lihat, kita nggak usah bahas di sebelah kiri, kita bahas di sebelah sini aja. Di sini kita lihat ada yang namanya zone gap ya. Di sini kita lihat. Nah, gap ini pasti akan terisi, pasti. Cuman kita nggak tahu berapa lamanya harga akan pullback ke sini ya. Nah, sekarang di sini kita lihat, di sini ada pullback, ada pullback, sorry, ada gap di sini. Nah, dia sempat keisi ya. Tapi kalau kita hitung candle dari sini ke sini, dari sini itu candlenya banyak banget ya. Nah, per candle ini hitungannya sehari ya. Kalau misalnya di sini ada 60 candle atau 90 candle 3 bulan ya hitungannya ya. Tapi kan nggak tahu berapa candle, kita nggak usah ngitung. Nah, di sini kita lihat, di sini ada gap ya. Kita akan terus meng-sell sampai ketika kita ukur Fibonacci dia sampai di level minimal 618. Oke. Di sini kita lihat secara Fibonacci 618 tuh di sini. Ini buy zone kita untuk buy, cari setup buy. Nah, di sini di harga 1886. Nah, jadi masih ada kemungkinan untuk turun sampai level di bawah 1900. Oke. Tapi sebelum itu kita harus mencari konfirmasi sell dulu. Dan di sini kita lihat di sini candlenya adalah OBIM atau order block OBIM lagi. Engulfing bearish. Nah, sekarang di sini kita lihat candle daily yang kemarin ini tidak bisa melebihi candle yang ini. Dan candle yang di sini yang sekarang ini dia akan mungkin akan naik dulu sampai sini ya. Nah, setelah itu kita bisa mencari setup sell di sini di time frame yang lebih kecil. Kalau kita lihat di time frame H4, nah di sini kita lihat, di sini ada breaker ya, breaker block. Kita akan bahas breaker block hari ini, sangat penting ya, silakan disimak. Buat teman-teman yang pengen belajar SMC secara detail bisa bergabung bersama kami ya. Ada juga penjelasan video dari basic sampai entry ya. Nah, di sini kita lihat ini fair value gap. Nah, ini area sell kita akan mencari zone sell di situ, konfirmasi sell di situ. Ini breaker block. Oke. Nah, secara struktur lebih jelas di H1 ya. Kenapa lebih jelas? Di sini kita bongkar strukturnya. Di sini kita lihat ini memang engulfing ya. Dan di sini juga memang seperti engulfing. Tapi belum tentu dia akan seperti ini, teman-teman. Kemarin juga banyak yang marking zone buy di sini, yang memarking ini sebagai zone buy. Di Facebook juga saya banyak lihat di sini. Nah, padahal ini adalah area sell side liquidity. Kenapa seperti itu? Coba di sini kita bahas sedikit ya. Kita hapus dulu. Ini adalah inducement, teman-teman. Inducement. Oke. Dan di sini ada fair value gap, dan di sini ada OBIM engulfing bearish. Kita lihat di sini di zona ini sebenarnya ada breaker yang tidak clean.
Kalau lebih jelas lagi di sebentar, eh, ini ya, sebentar kita zoom supaya teman-teman melihat breakernya. Ini ada breaker. Kenapa saya bilang ini nggak clean? Di sini kita lihat, ini dia men-swap high sebelumnya, kita marking sebagai X. Di sini seperti area buy kecil. Nah ini breaker. Nah kita sell di sini. Nah kalau teman-teman pengen tahu breaker yang clean gimana, di sini kita lihat ini breaker yang clean. Kemarin muncul di GU, cuman saya nggak mantau GU. Di sini kita lihat ada breaker yang clean. Nah di sini ya kita lihat ya breaker ini clean. Di sini ada OB buy di sini. Ada engulfing buy di break ya, di break. Oke, di break. Ini breaker block. Lalu di sini kita lihat di sini ada fair value gap. Nah, inilah area entry kita. Oke. Ini area sell side liquidity, teman-teman. Oke. Nah, kita sell di sini harusnya kemarin, cuman saya nggak mantau pair ini kemarin nih, aduh. Nah ini contoh breaker yang clean ya, jelas. Nah kalau di gold yang sekarang ini dia breakernya tidak terlihat clean, tapi kita bisa memarking sebagai data. Bagaimana caranya sebagai data? Di sini kita lihat, saya bikin playlist di Telegram. Ini buat saya sendiri ya. Saya marking sebagai ICT breaker high win rate. Di sini kita lihat ini gold yang kemarin ya. Di sini kita lihat ini adalah supply. Nah di sini inducement. Saya memarking di sini price mencapai supply OBIM dan mengambil inducement. Nah, di sini kita lihat ini adalah breaker block di sini yang nggak clean ya. Yang nggak clean kayak gini agak susah ya. Tapi ketika dia mencapai supply dan kalau misalnya kita buy di sini nggak mungkin ya, karena apa, dia ngambil inducement dan ini trennya bearish dan dia pasti akan turun ke sell side liquidity. Tapi kemarin saya nggak entry ya. Saya ketinggalan momen di sini. Nah, tapi sekarang kita masih punya kesempatan untuk entry di XUSD ya. Tapi di sini sayangnya zonanya nggak bagus, nggak kayak di sini kemarin. Karena di sini apa? Di sini nggak ada sama sekali OBIM. Nggak kayak di sini yang kemarin. Di sini ada OBIM. Ini supply OBIM. Kita marking sebagai supply. Ada OBIM-nya. Dan di sini kita lihat di mana ada imbalance. Di sini imbalance. Ini imbalance H1. Di sini bukan, ini kan engulfing buy ya. Nah ini juga bisa dikatakan breaker block. Breaker block. Nah, kita bisa mencari setup di sini nih. Di sini kan kita lihat di sini bentuknya seperti base ya, seperti base. Nah, kalau misalnya ini ntar di swap high seperti ini, lalu dia turun kencang seperti ini, boom, kita bisa sell seperti ini di sini. Nah, sama seperti pola di sini, pola yang di sini. Ini breaker block. Tapi memang dia memang tidak clean, tapi kita nggak perlu yang clean. Cuman kalau kayak gini pasti teman-teman agak pusing untuk memahaminya. Nah, di sini. Oke. Ingat ya teman-teman, ini bukan sinyal ya teman-teman, ini hanya opini saya aja. Nah, kita estimasi kalau misalnya di sini terjadi breaker block, kita bisa sell di sini. Nah, misalnya di sini breaker block ya, misal breaker block dan ini dia men-swap high-nya, misalnya umpamanya kalau terjadi seperti ini, nah saya berani ya. Karena di sini bukan engulfing bullish ya, ini hanya sell side liquidity. Di sini kita lihat teman-teman, ini adalah equalo di sini. X liquidity equalo. Di sini juga sama teman-teman di sini. Ini juga equalo. Sebelum dia naik, dia mengambil liquidity di sini. Pas naik dia men-swap sebelum naik, sebelum naik dia men-swap equalo. Men-swap equalo, lalu mengambil liquidity ke supply, muncul breaker lalu turun. Di sini kita lihat, di sini ada inducement ya. Ini inducementnya ya. Ini inducement, ini inducement. Kita harus detail menjelaskannya. Nah, di sini dia sudah mengambil equalo, boom. Nah, dia sudah ambil inducement di sini. Nah, tinggal di sini kita menunggu harga masuk ke fair value gap atau nunggu di sini untuk menunggu breaker. Oke. Kita nunggu di dua area ini untuk menunggu breaker block, oke. Nah, sekarang dia sudah membentuk base di sini. Nah, kita tinggal menunggu harga membentuk pola seperti ini nih. Ketika dia nge-swap high lalu break impulsif ke bawah seperti ini nih. Boom, impulsif ke bawah. Nah, di sini membentuk engulfing bearish. Nah, kita bisa sell seperti itu, teman-teman. Oke. Sangat jelas ya. Nah, sekarang kita lihat nih, teman-teman. Ini adalah engulfing bullish, tapi meskipun
ini engulfing bullish. Kalau misalnya dia trennya bearish, nah ini tuh trap teman-teman ya, trap. Karena apa? Secara struktur dia bearish, dia seperti ini ya strukturnya ya. Kalau kita lihat ya jelas ya. Nah, sekarang ini dia sedang berada di sini nih teman-teman, tengah-tengah. Oke, di sini bosnya, ini bos terakhir, ini bos terakhir teman-teman. Ini bos terakhir teman-teman. Nice. Nah ini dia sudah mengambil inducement teman-teman. Kita akan marking dengan sangat jelas. Inducement ini sama dengan yang di sini ya, yang di sini ya. Nah ini. Oke. Nah sekarang kita menunggu di sini breaker atau chok di M5. Oke. Di sini kita ada dua zona, di sini ekstrim, di sini decisional POI yang di sini. Oke. Nah seperti itu teman-teman. Targetnya di sini terdekatnya untuk bearishnya. Lebih jauh lagi di bawah di sini. Oke. Nah ini adalah calon BOS, calon break of structure. Dan di sini juga area sell set liquidity atau external liquidity. Nah seperti itu ya. Sangat jelas. Sorry ya agak cepat jelasinnya ya, karena ini kalau misalnya saya bertele-tele sangat panjang, ini sangat penting ya. Saya jarang menjelaskan secara detail seperti ini. Oke, buat teman-teman yang mau belajar SMC secara detail seperti ini, agar paham seperti ini, bisa kontak saya di deskripsi. Oke. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.